Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, kami hadir kembali menyampaikan sebuah laporan penting bergaya siaran berita resmi nasional. Informasi ini kami sampaikan dengan penuh kehati-hatian, dengan bahasa yang tenang dan mudah dipahami, khususnya bagi Bapak dan Ibu para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI di seluruh Indonesia. Laporan ini bukan sekadar kabar singkat, melainkan penjelasan utuh yang kami susun secara runtut, agar tidak menimbulkan kebingungan dan dapat menjadi pegangan yang menenangkan. Insya Allah, apa yang akan kami sampaikan memiliki nilai penting dan patut disimak sampai akhir. Pemirsa sekalian, dalam beberapa waktu terakhir, satu topik terus menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pensiunan. Topik tersebut adalah kepastian mengenai rapel pensiun dan realisasi kenaikan hak pensiunan. Isu ini menyentuh jutaan keluarga karena menyangkut penghasilan tetap yang menjadi sandaran utama di masa purna bakti. Di berbagai daerah, para pensiunan menyampaikan perasaan yang hampir sama. Ada rasa berharap, ada kecemasan, dan ada pula kelelahan menunggu kabar yang belum sepenuhnya jelas. Sekian pensiunan menceritakan bahwa setiap pagi mereka menyempatkan diri mengikuti berita, berharap ada satu kalimat yang memberi kepastian. Ada yang berkata bahwa mereka tidak menuntut cepat, yang penting jelas. Ada pula yang mengaku bingung karena informasi yang diterima berbeda-beda. Dari satu pesan disebutkan segera cair, dari pesan lain disebutkan masih menunggu. Situasi ini menimbulkan kebingungan yang wajar, terlebih bagi para pensiunan yang sudah tidak lagi memiliki penghasilan selain pensiun bulanan. Pemirsa yang kali dimulakan, rapel dan kenaikan pensiun bukan hanya persoalan administrasi. Bagi para pensiunan, hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ada pensiunan yang harus mengatur ulang anggaran rumah tangga karena biaya kesehatan yang meningkat. Ada pula yang ingin membantu anak dan cucu, namun memilih menunggu kepastian agar tidak salah perhitungan. Bahkan ada yang menunda perbaikan rumah sederhana karena masih berharap rapel dapat segera digunakan. Semua kisah ini menunjukkan bahwa kepastian jauh lebih berharga dibanding janji tanpa kejelasan. Berikut ini kami sampaikan gambaran utuh mengenai posisi proses pencairan rapel dan kenaikan pensiun sebagaimana dijelaskan secara resmi oleh pihak-pihak terkait. Inti dari penjelasan ini adalah bahwa proses tersebut memang berjalan, tidak dihentikan, tidak dibatalkan, dan tidak diabaikan. Namun proses ini harus melalui tahapan administratif yang panjang dan tidak dapat dipercepat secara sepihak. Pemirsa sekalian, ketika kebijakan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara aktif diumumkan, banyak pensiunan yang berharap bahwa kenaikan tersebut akan langsung berlaku bagi pensiunan. Harapan ini sangat manusiawi. Namun dalam praktiknya, mekanisme kenaikan gaji aparatur sipil negara aktif berbeda dengan mekanisme penyesuaian pensiun. Pensiun memiliki sistem tersendiri yang memerlukan penyesuaian data dan anggaran secara menyeluruh. Dengan izin Allah, penjelasan ini kini disampaikan secara terbuka dan lebih mudah dipahami. Pihak pengelola pensiun telah menjelaskan bahwa sejak awal mereka telah mempersiapkan perhitungan teknis, termasuk simulasi rapel dan besaran kenaikan. Perhitungan tersebut tidak dibuat secara sembarangan, melainkan berdasarkan golongan terakhir, pangkat, masa kerja, dan kategori penerima pensiun. Dari sisi teknis, kesiapan ini sudah lama dilakukan. Namun demikian, kesiapan teknis saja belum cukup. Proses pembayaran rapel dan kenaikan pensiun harus didukung oleh dasar hukum dan pengesahan anggaran dari pemerintah pusat. Inilah bagian yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat, namun memerlukan waktu dan kehati-hatian. Setiap angka yang akan dibayarkan harus dipastikan sesuai, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pemirsa yang kami hormati, penerima pensiun di Indonesia sangat beragam. Tidak hanya pensiunan ASN pusat, tetapi juga ASN daerah, pensiunan TNI, pensiunan POLRI, serta janda dan duda pensiunan. Setiap kelompok memiliki ketentuan dan perhitungan yang berbeda. Semua data ini harus dikumpulkan, disinkronkan, dan diverifikasi secara nasional. Proses ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pembayaran, baik kelebihan maupun kekurangan. Dalam penjelasan resmi juga disebutkan bahwa jumlah penerima pensiun mengalami peningkatan yang cukup besar. Banyak pegawai negeri, prajurit TNI, dan anggota Polri yang memasuki masa purna tugas. Kondisi ini berdampak langsung pada total anggaran pensiun negara.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan kenaikan pensiun dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kestabilan keuangan negara secara keseluruhan. Berikut ini kami uraikan secara sederhana tahapan proses yang telah dan sedang berlangsung. Pertama, dilakukan perhitungan awal oleh pengelola pensiun berdasarkan kebijakan kenaikan yang berlaku. Kedua, data tersebut dicocokkan dengan data dari kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan jumlah penerima sesuai. Ketiga, dilakukan validasi ulang untuk menghindari data ganda atau kesalahan kategori. Setelah semua tahapan ini selesai, angka final disusun untuk diajukan ke tahap pengesahan terakhir. Alhamdulillah, berdasarkan penjelasan terbaru, proses sinkronisasi dan validasi ini telah memasuki tahap akhir. Angka-angka sudah dirapikan dan tidak lagi berada pada tahap perhitungan awal. Ini menjadi kabar yang menenangkan bagi banyak pensiunan karena menunjukkan bahwa proses telah berjalan jauh dan bukan sekadar wacana. Pemirsa sekalian, pihak kementerian terkait juga memberikan penegasan bahwa isu pembatalan kenaikan pensiun yang sempat beredar tidak benar. Kenaikan tetap berjalan dan rapel tetap akan diberikan sesuai ketentuan. Namun perlu dipahami, setiap kebijakan anggaran negara harus melalui prosedur hukum dan keuangan yang ketat. Prosedur ini dibuat bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi semua pihak dan menjaga akuntabilitas negara. Dalam beberapa kesempatan para pensiunan menyampaikan pendapat mereka. Ada yang mengatakan bahwa selama ada kejelasan proses, mereka siap menunggu. Ada pula yang berharap ke depan sistemnya bisa lebih sederhana agar pensiunan tidak perlu menunggu terlalu lama. Pendapat-pendapat ini menjadi cerminan bahwa para pensiunan pada dasarnya memahami proses selama informasi disampaikan dengan jujur dan terbuka. Pemirsa yang kami hormati, pemerintah juga menjelaskan bahwa dinamika ekonomi nasional menjadi salah satu pertimbangan. Perubahan harga kebutuhan pokok, tekanan inflasi, serta penyesuaian prioritas anggaran harus dihitung dengan cermat. Meski demikian, komitmen untuk menjaga kesejahteraan pensiunan tetap menjadi perhatian penting. Ketika pengelola pensiun menyatakan siap mencairkan begitu perintah resmi diberikan, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hambatan dari sisi pelaksanaan. Posisi proses saat ini berada pada tahap pengesahan terakhir. Inilah alasan mengapa belum ada tanggal pencairan rinci yang diumumkan. Namun seluruh target waktu yang dijadikan acuan telah diseragamkan menuju 20 Desember. Tanggal ini digunakan sebagai batas waktu administratif dalam perencanaan dan penyelesaian proses tanpa mengaitkannya dengan hari tertentu saat ini. Bagi banyak pensiunan, penjelasan seperti ini memberikan ketenangan tersendiri. Ada pensiunan yang mengaku akhirnya bisa tidur lebih nyenyak karena tahu prosesnya sudah di tahap akhir. Ada pula yang mulai berani menyusun kembali rencana keuangan keluarga secara lebih tenang. Kepastian proses, meski belum disertai tanggal pencairan rinci, dirasakan jauh lebih menenangkan dibanding kabar yang berubah-ubah. Pemirsa sekalian, dalam laporan ini juga disampaikan bahwa pemerintah sedang memikirkan perbaikan sistem ke depan. Salah satu gagasan yang berkembang adalah integrasi yang lebih baik antara sistem gaji ASN aktif dan sistem pensiun, agar penyesuaian di masa mendatang tidak lagi memakan waktu lama. Namun, untuk saat ini, mekanisme lama masih digunakan, sehingga proses manual dan verifikasi berlapis tetap diperlukan. Taspen juga kembali mengingatkan agar para pensiunan tidak mudah percaya pada pesan berantai yang mengatasnamakan lembaga resmi dan meminta data pribadi. Semua informasi resmi disampaikan melalui saluran resmi. Data pensiunan telah melalui beberapa lapis pemeriksaan sehingga keamanan dan keakuratannya tetap dijaga dengan izin Allah. Dan jika kita melihat lebih luas, kenaikan pensiun ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Para pensiunan adalah kelompok yang aktif membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika rapel dan kenaikan diterima, perputaran ekonomi di lingkungan sekitar turut bergerak. Warung kecil, pasar tradisional, hingga layanan kesehatan ikut merasakan dampaknya. Menjelang akhir laporan ini, kami sampaikan satu kesimpulan penting. Proses pencairan rapel dan kenaikan pensiun telah berada di tahap akhir. Seluruh tahapan utama hampir selesai dan kini tinggal menunggu keputusan final sebagai dasar hukum pencairan.
Dengan acuan waktu yang telah diseragamkan menuju 20 Desember, para pensiunan kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk menunggu dengan tenang. Insya Allah, hak yang selama ini dinantikan akan terrealisasi dengan tertib dan sesuai ketentuan. Kesabaran Bapak dan Ibu bukanlah penantian yang sia-sia, melainkan bagian dari proses yang sedang diselesaikan dengan kehati-hatian. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemirsa yang telah setia menyimak laporan ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, dan ketenangan hati kepada kita semua. Tetaplah berharap dan bersabar, karena setiap hak dengan izin Allah akan sampai pada waktunya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol suka, membagikan informasi ini kepada sesama pensiunan, dan berlangganan agar tidak tertinggal pembaruan berikutnya. Kami akan terus menghadirkan laporan-laporan resmi dan terpercaya pada siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.